Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Yeskel Fernando Tarigan, NIM 5253122008. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat ukur jangka sorong. Di sini saya akan mengukur ukuran dari piston tersebut. Poska. Jadi Pak, di sini kita cara menghitungnya, kita mencari angka yang sama. Di sini angka yang sama 59,00. Jadi ukuran piston PIM ini adalah 59,00. Kemudian jadi ukuran piston ini 59 mili. Berikutnya saya akan mengukur bagian dalam lingkar dalam piston. Jadi setelah saya hitung, ukuran dalam piston PIM ini adalah 51 mm. Kemudian saya akan mengukur kedalaman piston PIM ini. Jadi setelah saya hitung, ukuran kedalaman piston ini adalah 22,5 mm. Berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang cara menggunakan jangka sorong. Sekian video saya, terima kasih. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Yeskel Fernando Tarigan, NIM 5253122008. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat ukur yaitu mikrometer, di mana saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di alat ukur tersebut. Di sini ada poros tetap, kemudian di sini ada poros geser, kemudian di sini ada yang namanya skala utama, dan di sini ada skala Nonius. Dan di sini adalah tempat kita untuk menggerakkan skala Nonius, untuk menggerakkan poros geser. Di sini saya akan mencoba untuk mengukur kunci motor. Pertama-tama kita letakkan alatnya di antara poros tetap dan poros geser. Kemudian kita menggerakkan skala menggunakan di sini. Kita putar sampai dia terjepit. Sudah terjepit, kita jangan lupa saya lupa menjelaskan, ini adalah alat pengunci. Setelah seperti ini, kita jangan lupa untuk menguncinya agar tidak bergeser lagi. Baik, setelah selesai mengukur, bisa dilihat di sini skala yang utama dia pas di garis ketiga. Berarti 3 mm. Kemudian skala Noniusnya kita bisa lihat berada di garis yang ketiga juga. Jadi kesimpulannya, ukuran dari ketebalan dari kunci ini adalah 3,3 mm. Sekian video yang bisa saya jelaskan mengenai tentang alat ukur mikrometer. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Yeskel Fernando Tarigan, NIM 5253122008. Di sini saya akan menjelaskan alat ukur yang bernama multitester.
multitester analog. Jadi sini saya akan menjelaskan apa fungsi dari alat ukur tersebut. Jadi alat ukur ini berfungsi untuk mengukur tegangan arus. Di sini kita bisa melihat tegangan arus melalui dari jarum analog. Jadi ini berfungsi untuk mengkalibrasi alat ukur tersebut. Kemudian di sini ada analognya. Di sini kita bisa menentukan arus apa yang akan kita ukur. Dan di sini kita akan mendapatkan dua kabel. Yang pertama ada kabel warna merah, kabel positif, dan warna hitam, kabel negatif. Kabel tersebut dicolokkan ke colokan yang tersedia. Jadi Pak, di sini cara menggunakannya kita harus mengetahui arus apa yang mau kita ukur. Misalnya di sini ada arus AC volt. Kita bisa menggeser analog ini ke arah AC volt. Kemudian kita mengetesnya menggunakan kabel yang ada. Kita letakkan kabel ini ke kabel yang mau kita tes, apakah arus itu ada atau tidak ada. Jadi alat ini bisa mengukur arus AC volt, DC volt, DC, ada DC miliampere dan ada ohm. Di sini kita bisa tentukan melalui analognya. Bisa diputar-putar ya Pak. Ini ke tanda off. Jadi sekian video yang bisa saya jelaskan tentang dari alat ukur multitester. Terima kasih. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Yeskel Fernando Tarigan, NIM 5253122008. Di sini saya akan menjelaskan alat ukur yang bernama radiator tester. Ya Pak, ini adalah alat pompanya. Jadi alat pompa ini berfungsi untuk memberikan tekanan kepada radiator, dan di sini ada terdapat jarum analognya. Ketika kita pompa jarum ini, pertama-tama kita harus memilih kepala tutup radiator yang cocok. Contohnya ya Pak. Jadi ini ujung pompa ini kita masukkan ke tutup radiator. Kemudian tutup radiator ini kita tutupkan ke radiator yang akan kita cek apakah terjadi kebocoran atau tidak. Kemudian kita pompa. Setelah kita pompa, kita lihat jarum tersebut yang ada di sini. Kalau jarum ini naik, artinya radiator itu masih layak pakai. Setelah itu, setelah dia naik, kita tunggu beberapa menit. Ketika jarum ini mengalami turun, artinya terjadi kebocoran di radiator, yang menandakan kita harus mengganti radiator tersebut, karena sedikit saja kebocoran pada radiator dapat menyebabkan overheat pada mesin. Terima kasih Pak. Berikut yang bisa saya jelaskan mengenai alat radiator tester. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Yeskel Fernando Tarigan, NIM 5253122008. Di sini saya akan menjelaskan alat ukur yang bernama taksometer. Jadi alat ukur ini berfungsi untuk menghitung RPM atau rotasi per menit pada sebuah kendaraan. Bisa pada ban, bisa juga pada kipas angin. Jadi cara menggunakannya, di sini terdapat 3 tombol. Di sini ada mode, ada mesh, ada mem. Jadi mode ini untuk menghidupkan, terdapat 4 layarnya. Jadi ini berfungsi untuk memilih mode yang apa yang akan kita hitung. Ini untuk reset. Ya. Jadi sini terdapat laser. Kita menekan ini, dia akan ada muncul laser. Jadi cara menggunakannya, contohnya pada kipas angin. Kipas angin terdapat baling-baling. Pada baling-baling itu kita tandai seperti ada titik-titik putih. Kemudian kita laser kepada titik putih tersebut, supaya ketika baling-baling berputar, dia menghitung berapa kali putaran pada titik putih tersebut. Jadi
Berikutlah yang bisa saya jelaskan tentang cara menggunakan alat tachometer tersebut. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Sked Fernando Tarigan, NIM 5253122008. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat ukur dari dial. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dial ini. Yang pertama ada jarum panjang. Ini berfungsi sebagai penunjuk. Jadi satu garis ini sama dengan 0,01 mm. Kemudian ada di sini bidang sentuh. Ini akan menyentuh alat yang barang yang akan kita ukur. Kemudian ada jarum kecil di sini untuk menghitung berapa kali penghitungan putaran. Kemudian di sini ada alat untuk menaik turunkan dialnya. Di sini cara menggunakannya, karena di sini tidak ada alat penyangga untuk tempat perhitungannya, jadi contohkan saja, misalnya ada sebuah lahar. Ketika lahar itu diputar menyentuh ini, ketika lahar itu memiliki cacat sedikit saja, jarum ini akan bergerak. Itu yang menyebabkan lahar tersebut tidak lagi layak pakai, karena lahar tersebut sudah cacat ataupun ada bolong ataupun tergores, yaitu lahar tidak bulat. Jadi alat dial ini sangat presisi karena ukurannya adalah 0,01 mm. Berikut penjelasan yang saya bisa berikan tentang cara penggunaan alat ukur dial. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Sked Fernando Tarigan, NIM 5253122008. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat ukur silinder forget, di mana ada alat tambahan yang diperlukan, yaitu yang pertama ada jangka sorong, yang kedua ada mikrometer, dan ada juga di sini blok mesin motor yang akan kita ukur. Yang pertama-tama kita harus mengukur lebar dari blok yang akan kita ukur menggunakan silinder forget. Di sini ketika saya mengukur blok ini, ukuran blok ini adalah 56 mm. Kemudian kita akan mengambil alat tambahan dari alat silinder forget, yaitu ukuran 55 mm dan tambahan ring 2 mm. Cara menggunakannya, pertama-tama kita buka pintunya ini, kemudian pertama kita masukkan ringnya ke dalam sini seperti ini, dan kita tutup. Kita masukkan ke dalam blok bagian atas sumbu X, kemudian kita goyang-goyang seperti ini, dan kita bisa lihat pergerakannya di dial. Di sini kita cari angka yang paling tinggi, ada di angka 9. Lanjut ke bagian bawah,
bagian tengah. Kita goyang-goyang lagi. Kita cari angka yang paling tinggi, ada di angka 9 mm juga. Kemudian lanjut ke bagian paling bawah. Sini ada 0,28 mm. Setelah sumbu X kita ukur, selanjutnya sumbu Y. Kita putar locknya, kita masukkan silinder forgetnya, lalu kita goyang-goyang lagi. Bagian atas 0,9 mm. Kemudian lanjut ke bagian tengah, kita goyang-goyang sama 0,9 mm. Lanjut lagi ke bagian bawah. Sini ada 0,30 mm. Di sini jadi di antara sumbu X dan sumbu Y, hasilnya itu lihat di blok bagian atas adalah 0,9 mm. Bagian tengah ada 0,9 mm dan bagian bawah blok ini berukuran 0,30 mm. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara menggunakan alat ukur silinder forget. Terima kasih. Tamatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.